Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Batiar. Selanjutnya, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi pembelajaran bahasa Indonesia mengenai perencanaan karangan. Untuk anggota kelompoknya yaitu yang pertama yaitu saya sendiri Fatarehan sebagai moderator, kemudian ada Aulia Rahmawati, kemudian ada Salva Damayanti dan ada saudara Farhan Alvin. Baik, masuk ke pemateri yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh Salva Damayanti. Dipersilahkan. Jadi yang pertama itu dalam bab 8 ini perencanaan karangan pada pengertian. Perencanaan karangan yaitu semua tahap persiapan penulisan. Kegiatan menulis bukanlah suatu kegiatan yang kebetulan, melainkan memang telah direncanakan. Dengan begitu, penulis benar-benar siap mengungkapkan gagasannya melalui tulisan. Secara teoritis, perencanaan karangan terdiri atas 3 tahapan, yaitu yang pertama di sini ada pra-penulisan. Di pra-penulisan ini, seorang penulis dituntut untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan dijadikan tulisan. Persiapan ini meliputi penentuan tema, topik, ataupun judul, tujuan penulisan, dan masalah yang akan dibahas. Terus yang kedua itu ada soal penulisan. Pada tahap penulisan ini, penulis dituntut untuk mengembangkan kerangka yang sudah dibuat tadi. Dengan kalimat, ungkapan, frase, kata-kata, penulis mengembangkan kerangka tersebut menjadi paragraf subbab. Bab wacana akhirnya menjadi karya tulis yang utuh. Terus yang ketiga ada tahap pasca penulisan. Di pasca penulisan ini, penulis mengurangi segala kekeliruan dan kekurangan yang mungkin timbul. Pada tahap ini, penulisan juga dapat menambah eh, referensi dan merevisi penulisan yang telah diketik, sehingga menjadi tulisan yang sempurna. Dan tahap pasca penulisan ini biasa disebut dengan revisi. Yang selanjutnya ada soal struktur karangan. Di struktur karangan ini mengandung rencana kerja, memuat ketentuan-ketentuan pokok bagaimana suatu topik harus diperinci dan dikembangkan. Kerangka karangan menjamin suatu penyusunan yang logis dan teratur, serta memungkinkan seseorang penulis membedakan gagasan-gagasan utama dan gagasan-gagasan tambahan. Sebuah kerangka karangan tidak boleh diperlakukan sebagai suatu pedoman yang kaku, tetapi harus selalu mengalami perubahan dan perbaikan untuk mencapai suatu bentuk yang semakin lebih sempurna di karangan tersebut. Dan kerangka karangan dapat berbentuk catatan-catatan sederhana, tetapi dapat juga berbentuk mendetail dan digarap dengan sangat cermat. Dan di sini selanjutnya ada manfaat perencanaan karangan. Di penyusunan kerangka karangan sangat dianjurkan karena akan menghindarkan penulis dari kesalahan-kesalahan yang tak perlu terjadi. Kegunaan kerangka karangan bagi penulis adalah yang pertama, di sini kerangka karangan dapat membantu penulis menyusun kerangka secara teratur, tidak membahas atau gagasan sampai 2 kali, dan dapat mencegah penulis keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik atau judul. Yang kedua, di sini kerangka karangan akan memperlihatkan bagian-bagian pokok karangan sekaligus memberi kemungkinan bagi penulisnya untuk memperluas bagian-bagian tersebut. Hal ini akan membantu penulis menciptakan suasana yang berbeda-beda sesuai dengan variasi yang diinginkan. Terus yang ketiga itu kerangka karangan akan memperlihatkan kepada penulisnya bahan atau materi apa yang dibutuhkan dalam pembahasan yang akan ditulisnya nanti. Dan pada umumnya, bentuk kerangka karangan dibedakan atas kerangka kalimat dan kerangka topik. Kerangka kalimat itu berita yang lengkap, dan dan kerangka yang topik, jadi itu dia tetap kayak tiap butir dalam kerangka tersebut terdiri atas topik yang berupa frasa.
Nah, selanjutnya di sini ada soal tema, topik, dan judul kerangka karangan. Yang pertama itu ada tema. Tema merupakan amanat utama yang disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Dan tema yang baik itu disyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, tema menarik perhatian penulis. Tema yang menarik perhatian penulis akan memungkinkan penulis berusaha terus-menerus mencari data untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Penulis akan didorong terus-menerus agar dapat menyelesaikan karya tulis itu dengan sebaik-baiknya. Terus yang B itu ada tema dikenal atau diketahui dengan baik. Maksudnya bahwa sekurang-kurangnya prinsip-prinsip ilmiah diketahui oleh penulis. Berdasarkan prinsip ilmiah yang diketahuinya, penulis akan berusaha sekuat tenaga mencari data melalui penelitian, observasi, wawancara, dan sebagainya. Terus yang ketiga itu ada bahan-bahannya dapat diperoleh. Jadi sebuah tema yang baik harus dapat dipikirkan apakah bahannya cukup tersedia di sekitar kita atau tidak. Bila cukup tersedia, hal ini memungkinkan penulis untuk dapat memperolehnya, kemudian mempelajari dan menguasai sepenuhnya. Terus yang terakhir itu ada tema dibatasi ruang lingkupnya. Tema yang terlampau umum dan luas, yang mungkin belum cukup kemampuannya untuk menggarapnya akan lebih bijaksana kalau dibatasi ruang lingkupnya. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh Farhan Alpin. Padanya saya persilahkan. Kemudian yang selanjutnya yang kedua ada topik. Topik berasal dari bahasa Yunani tapai yang berarti tempat dalam tulis-menulis berarti pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan suatu artikel. Karena topik itu cakupannya sangat luas, maka perlunya dibatasi. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi Farhan Alvin. Jadi di yang kedua itu ada topik. Pengertian topik adalah pengertian topik adalah dari yang berarti tempat dalam tulis-menulis, berarti pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan suatu artikel. Agar tidak terlalu luas, topik perlu dibatasi. Cara membatasi sebuah topik dapat dilakukan dengan mempergunakan cara sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada tetapkanlah topik yang akan digarap dalam kedudukan sentral. Yang B ada mengajukan pertanyaan, apakah topik yang berada dalam kedudukan sentral itu masih dapat diperinci lagi atau enggak. Dan bila dapat, tempatkanlah rincian itu sekitar lingkaran topik pertama yang tadi. Terus yang C itu tetapkanlah dari rincian tadi mana yang akan dipilih, mengajukan pertanyaan apakah sektor tadi masih dapat dirinci lebih lanjut atau tidak. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu ada judul karangan. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku lain-lain. Dalam artikel atau tulisan, ada yang mendefinisikan judul adalah lukisan singkat suatu artikel atau disebut juga miniatur isi bahasan. Judul hendaknya dibuat dengan ringkas, padat, dan menarik. Judul di artikel diusahakan tidak lebih dari 5 kata, tetapi cukup untuk menggambarkan isi bahasan. Kemudian yang selanjutnya ada pola susunan. Yang pertama itu pola alamiah, yaitu urutan unit-unit kerangka karangan sesuai keadaan yang nyata di alam. Dibagi lagi menjadi 3 bagian utama, yaitu berdasarkan waktu atau urutan kronologis, yang kedua berdasarkan urutan ruang atau urutan spasial, yang ketiga berdasarkan yang kedua ada pola lautan yang sesuai jalan pikiran untuk menemukan landasan setiap persoalan.
mampu dituang dalam suatu susunan atau urutan logis yang berisi yang pertama itu ada klimaks dan antiklimaks, yang kedua ada klausal, yang ketiga ada pemecah masalah, yang keempat ada familiaritas, yang kelima ada akseptabilitas. Kemudian yang selanjutnya ada macam-macam kerangka karangan. Macam-macam kerangka karangan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan perincian, yang kedua berdasarkan kerangka karangan sementara atau informal. Lalu selanjutnya ada kerangka karangan formal. Nah, kerangka karangan formal itu adalah kerangka yang tesisnya dirumuskan secara cermat dan tepat, kemudian dipecah menjadi bagian bawah yang dikembangkan untuk menjelaskan gagasan sentralnya. Sebuah kerangka karangan dapat mencapai 5 atau 3 tingkat perincian sudah dapat disebut sebagai kerangka formal. Supaya tingkatannya ada jelas hubungannya satu sama lain, maka dipergunakan simbol dan tipografi yang konsisten bagi tingkatannya sederajat. Dan ini adalah gambaran tentang kerangka karangan formal, di mana submateri-submaterinya harus sesuai, seperti yang A kapital dengan yang B kapital. Lalu untuk yang angka 1 setelah submateri A kapital dan 2 kapital itu harus sama karena masih termasuk pembagian-pembagian dalam submateri dari materi A kapital tersebut. Begitu juga dengan submateri di B kapital. Baik, kita lanjutkan materi yang terakhir, yaitu berdasarkan perumusan teksnya. Yang pertama, kerangka kalimat. Jadi, kerangka kalimat itu mempunyai beberapa manfaat antara lain, yaitu memaksa penulis untuk merumuskan dengan tepat topik yang akan diuraikan. Yang kedua, perumusan topik-topik dalam unit akan tetap jelas, walaupun telah lewat bertahun-tahun. Yang ketiga, kalimat yang dirumuskan dengan baik dan cermat akan jelas bagi siapapun, seperti bagi pengarangnya sendiri. Yang kedua yaitu kerangka topik. Dimulai dengan perumusan tesis dalam sebuah kalimat lengkap, dirumuskan dengan mempergunakan kata atau frasa. Syarat kerangka yang baik. Yang pertama, tesis atau pengungkapan maksud harus jelas. Merupakan tema dari kerangka yang akan digarap. Jadi, tesis atau pengungkapan dari maksud tersebut harus diarahkan dengan maksud yang jelas. Lanjut, yang kedua. Yang kedua, tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. Bila ada 2 atau 3 pokok dimasukkan bersama-sama dalam satu simbol yang sama, maka hubungan strukturnya itu tidak akan tampak jelas. Bila kedua gagasan tersebut berada dalam keadaan setara, maka masing-masingnya itu harus ditempatkan dalam urutan simbol yang derajatnya itu sama. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Yang pertama, tiap unit itu yang lebih tinggi itu harus telah diperinci secara maksimal. Yang kedua, tiap hubungan langsung dengan unit atasan langsungnya. Yang ketiga, urutan perinciannya itu sudah baik dan teratur. Next. Yang keempat, harus mempergunakan pasangan simbol yang konsisten. Penggunaan pasangan simbol yang konsisten menyakup dua hal, yaitu pemakaian angka dan pemakaian huruf sebagai penanda tingkatan dan urutan unit-unitnya. Yang pertama yaitu urutannya itu yang pertama angka Romawi, yang kedua itu huruf kapital, yang ketiga angka Arab, yang keempat huruf kecil, yang kelima angka Arab dalam kurung, yang keenam yaitu huruf kecil dalam kurung. Baik, demikianlah video penjelasan materi bahasa Indonesia mengenai perencanaan kerangka karangan dari kelompok 9. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.